Salam sade, salam hijau, salam disorong, salam otot. Malam Jumat hari ini ya, ketemu lagi di channel Sayur Bening. Itulah market ya, kalau lagi mau dimainkan cepet sekali disorong ya, udah ke 30.000. Tadi malam sempat disorong ke 30.800 ya, tapi ke reject lagi. Di arah ini dia menuju 31 ya, kemarin itu lihat 3800 udah ke reject gitu ya, dan nutupnya tadi di 29.900 something, 30.000 kurang seinci. Ya, jadi ini sekarang saya buat video market cap di 1.183,6 billion, volume 59,3, BTC dominance 49,6, agak turun sedikit dominance. Tadi malam sempat ke 50 ya, itu CMC ya. Ini agak turun 49,6 ya, baguslah. BTC di 30.259, ETH di 1.918, BNB 254, XRP 51 sen, Cardano 29 sen, Solana 17 dolar kok ya. Ini agak lumayan ya, agak naik dikit lah altcoin. Ini BTC dominance agak turun dikit. Tadi pagi dia masih ini 49,8, masih agak kegenjet gitu. Ini agak ada hijau dikit, agak enak dilihat lah ya, agak enak dilihat juga. Yes, Cosmos dikit lagi naik loh, biar gua TP. Swing gua kemarin sempet sangkut, untung gua DCA. Sebenarnya ini gua udah bisa ini Cosmosnya, kalau sekarang saya TP udah ini ada untung sedikit, untung tipis gitu ya. Coba tunggu dikit lagi dia naik biar ada ini. Untung kemarin gua DCA. Bagus Cosmos, $9.20 ya, bagus lah ya, syukurlah. Jadi market masih positif. Ini kita coba bahas ya dari semalam, karena hari ini masih ada event gitu ya. Jadi sebelum saya mulai ini, saya coba ingatkan sekali lagi buat kalian yang kurang pahami saya sampaikan, coba diulang atau kalian tanya di komen. Karena kemarin itu saya lihat ada yang salah persepsi. Dia bilang, saya bilang bulan Juli, bulan Agustus market rusak katanya kan. Saya bilang nggak ada. Kalian harus paham apa yang saya sampaikan. Saya ada sampaikan pola pandang yang dimana, oh ini kisaran ini, ada yang kita lihat per minggu, maka ada weekly-nya. Nah, kalau saya bahas mungkin Juli, Agustus, hati-hati, saya bilang market masih rawan gitu. Itu warning yang berarti kita harus hati-hati. Yang ya silakan aja Anda trade, lihat event kalau lagi mau up gitu. Kan di awal Jun ini juga, di akhir Mei saya udah ingatkan, atau awal Jun saya udah bilang kemungkinan di Jun tutup pertengahan setelah FOMC mungkin saya yakin market hijau ya kan, saya lihat. Tapi sebelum itu masuk FOMC, tiba-tiba SEC dam agak market negatif. Saya bilang market negatif lagi. Ada yang bilang wah, saya bilang market turun, padahal posisi kita. Jadi banyak literasinya yang lemah sekali gitu. Tadi ada yang lucu lagi, itulah jangan percaya influencer. Saya bukan influencer ya, memang harus jangan percaya. Saya juga sarankan jangan telan mentah-mentah apa yang sampaikan. Tapi anak ini cara nangkap apa yang kita sampaikan misleading gitu ya. Kita ngomong hati-hati bulan Juli, Agustus. Nah ini pas naik, langsung dia jangan percaya, lihat tuh market di pump gini. Aduh, kadang gimana ya, orang-orang begini yang literasinya apa, sulit kita ini. Nanti dia salah tangkap, kita terus disalahkan gitu. Tapi anyway lah, saya
masa bodoh soal itu. Cuma saya pikir kasihan saya ingatkan karena kalian sendiri nanti yang ini kan. Saya selalu maunya kalian Dior, kalian ini. Jadi kalian buat keputusan sendiri, ya kan. Jadi kalaupun salah langkah, salah analisa, tidak ada yang Anda salahkan. Ya, karena di channel sini banyak yang udah ikut saya 3 tahun yang namanya udah Cuan Army. Anda lihat kita itu market mau buang, mau naik, kita itu bercanda karena semua udah cukup dewasa di market ini yang udah tahu posisi. Dan mereka masuk kemari itu bukan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Kadang mereka cuma butuh informasi yang tambahan informasi atau tambahan analisa gitu. Dan mereka yang tentukan gitu. Ya, jadi buat kalian yang kadang mungkin cara saya ngomong kalian kurang tanggapi, silakan kalian mungkin kadang komen tanya, ada yang akan bantu jelaskan gitu. Ya, supaya kalian jangan salah, apalagi yang literasinya lemah gitu. Ya, dan kalian harus ngerti yang saya sampaikan itu. Kadang kita ada pandangan saat kita ngomong ini short term, ini mid term, ini untuk long term gitu. Anda harus ngerti gitu. Dan ada yang misalnya baru yang ikut yang nggak ngerti, ya kan kita udah dari awal-awal udah jelaskan gitu. Yang udah ikut lama udah ngerti gitu. Nah yang baru-baru ini sepenggal-penggal pula dia paham, itu yang ribet gitu. Jadi coba kalau Anda kurang paham, tanya di komen, pasti banyak Cuan Army akan bantu jawab gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Jadi semalam itu di sini kita lihat ya market ya. Kalau Anda lihat korelasinya semalam itu testimoni tanya jawab si Jerome Powell di Kongres ya. Itu Kongres agak nekan dengan pertanyaan tentang dia naikkan rate, kenapa dia masih ini keras untuk akan ini ya. Jadi bahasa si Jerome Powell sebenarnya semalam itu dia hawkish, soal market itu hawkish, makanya Anda lihat stock market down gitu ya. Gold juga down waktu itu. Sebenarnya bahasanya itu hawkish, dia masih akan naikkan rate gitu. Kongres tanya kenapa kamu masih ini? Ya di situ dia jawab sebenarnya inflasi ini masih rawan gitu. Itu sebenarnya kenyataan. Nah disinilah saya bilang di Amrik ini ketidakjujuran, banyak manipulasi data gitu. Ya karena kita udah tahu waktu awal Januari dipesan yang untuk paparkan inflasi, hitung inflasi itu BLS ya, Bureau Labor Statistic, itu diubah itu cara hitung, disuruh ubah cara hitung, jangan ikut cara lama ya kan. Jadi cara baru yang makin mengecil, lihat ini suka-suka mereka lah. Tapi yang jujur ya, Anda lihat kemarin hasil UK ya, Europe sama UK itu mereka lebih jujur, mereka nggak manipulasi data gitu ya. Kita lihat kemarin di luar dugaan UK yang diprediksi inflasinya turun justru naik lagi gitu ya, naik inflasinya. Jadi makanya market berubah kemarin itu ya, sempat sebentar dia ini volatile jadinya ya. Di situ yang jelas itu kita udah tahu, kita buat satu perbandingan gitu ya. Amrik bisa dia turun, tapi kenapa si Jerome Powell nggak yakin dengan turun ini? Dia masih hawkish sekali mau naikkan di sana. Sebenarnya mereka tahu inflasi ini belum mereka bisa tekan. Walaupun sekarang yang keluar data 4%-an gitu ya kan, sebenarnya bukan segitu. Itu data disetel. Yang nyatanya itu di atas itu sebenarnya. Ya kan, buktinya kita lihat dari CPI negara Kanada atau UK gitu, itu masih kental. Apalagi UK jelas datanya nggak dimanipulasi, mereka ikut ini. Nah dari situ kita udah lihat bagaimana. Dan untuk hari ini, nah UK ada kenaikan, Bank of England akan menentukan kenaikan suku bunga lagi, interest rate ya, yang dimana sebelumnya 4,5%. Nah ini di forecastnya
kemungkinan 4,75% naik. Berarti ada kenaikan diprediksi 0,25 basis point. Ya kemungkinan akan naik ini kalau dilihat data kemarin yang tiba-tiba kemarin dia punya data inflasi, core-nya, indeksnya naik semua gitu. Ya kan? Jadi berarti mereka masih gagal nekan, totally gagal nekan inflasi gitu. Dan mereka yang nggak setel data, nggak manipulasi kayak Amrik gitu di tangan Biden ini, acak kadut tuh negara dibuat sama dia, ya kan. Jadi ya itulah yang jelasnya dari kebijakan Fed ini ambil udah ketahuan. Kalau dia yakin ya kan inflasi udah turun, nggak mungkin dia itu masih hawkish sekali. Semalam ditanya dia juga masih ini sekali, jelas kelihatan dia nggak yakin inflasi itu tertangani bagus gitu ya. Nah jadi malam ini tadi kalau soal emas ya ada ambil buy karena saya pikir dari data kemarin inflasi UK melonjak lagi. Nah ini dia ada kenaikan interest rate, di mana kenaikan interest rate ya berarti tahap resesi masih besar terjadi, emas akan hijau gitu ya. Kalau dia ini against dengan emas gitu, emas akan hijau gitu ya. Nah makanya tadi pagi saya open buy di emas gitu. Nah untuk malamnya setelah itu market ambruk. Malam ini ada data gembel ya, data gembel juga nggak berapa turun kelihatan gitu. Justru saya dapat informasi ada penambahan lapangan kerja gitu ya. Jadi tapi ini per week dia data gembel yang sebelumnya nggak turun juga, 262 ribu data minggu lalu. Nah ini ada turun sedikit, 200 di forecastnya diprediksi 260 ribu gitu ya. Ya andai kata bisa turun dikit ya bagus gitu market untuk dolar gitu ya. Tapi kalau enggak ya kemungkinan sideways kalau lihat market gitu ya. Cuma malam ini terakhir masih ada tanya jawab si ini ya, Jerome Powell ya, di jam yang sama, jam 9 waktu Indonesia ya. Nah itu masih ada dia tanya jawab di Kongres. Kalau lihat dari semalam itu, kalau hari ini lebih kurang sama juga yang di ngomong ya, kripto masih tetap hijau. Cuma untuk langsung nendang ke 32 atau 35 saya masih ragu minggu ini. Kita harus lihat minggu ini nutup di mana gitu. Mungkin coba inilah di 31 dulu bisa dia lewat atau enggak gitu. Ya. Di 31 itu bisa lewat atau enggak. Jadi kalian kalau yang mau kripto lihat aja malam ini, andai kata disorong ke 31 atau batas 3800 kayak semalam nggak kuat nanjak ke reject, di situ kalian bisa short gitu ya. Tapi short untuk scalping gitu ya, bukan ini, karena bisa aja market cepet dia bounce lagi ya, dia drop misalnya 3800, dia drop ke 30.000 atau 29.800 gitu, 29.700 lah, ada gap di situ juga ya. Jadi di kisaran situ Anda jadi scalping gitu ya. Jangan tunggu mau drop ke bawah, enggak, bukan begitu. Buat scalping kalau misalnya dia ya ada ke 30.000 31 gitu ke reject ya, kalian bisa ambil short gitu. Tapi scalping dapat dikit TP langsung cabut gitu. Nah, karena ini market masih positif. Kenapa positif? Ya udah jelas, karena semalam itu sebenarnya si Jerome Powell hawkish ngomongnya. Makanya saham drop, precious metal drop, cuma kripto yang hijau nendang. Karena juga di kripto dia agak soft. Di kripto dia bilang udah disetel lah ya kan, stable coin itu
formal money gitu ya, dia ngomong. Jadi di situ yang kripto positif gitu. Padahal kita semua masih harus hati-hati. Karena apa? Next target itu dia kan Fed, lain lagi SEC kerja, Choke Point 2.0 itu masih kerja, masih akan target nextnya itu apa? DeFi sama stablecoin. Itu kita masih harus hati-hati gitu ya. Jadi belum aman. Tadi pagi ada yang tanya, kok kata Fed itu stablecoin formal money juga aman? Tidak. Dia boleh ngomong karena sementara dia ini disetel sama globalis ya. Jadi globalis lagi mau main positif, dia ya positif. Tapi nanti begitu disuruh setel ke negatif, ya langsung negatif lagi market. Jadi kita harus tahu many time, selalu saya ingatkan, this is game gitu. Kita harus tahu ya, selalu masih hati-hati gitu. Dan kalau saya ditanya, kok ini udah naik gimana bulan 7? Saya masih tetap hati-hati. Ekonomi masih nggak bagus. Ada yang bilang tahun lalu ekonomi sekarang udah mulai membaik. Membaik dari mana? Anda harus banyak baca keadaan sekarang ekonomi mulai masih banyak yang tutup ya. Terus tutup. Kemarin di Swedia ya, tingkat McDonald aja tutup gitu ya. Terus apalagi pada tutup gitu. Hari ini saya baca berita ya, memang 2 hari lalu Cina ekspornya turun 7, berapa persen saya lupa, 7,6 atau drop ekspornya ya. Dan hari ini dilihat Shanghai itu seaportnya itu selalu sibuk gitu ya. Sekarang Shanghai seaport itu nggak ada kapal asing, berarti nggak ada transaksi, nggak ada trade, nggak ada ekspor impor gitu ya. Jadi ekonomi drop sekali. Jadi masih kita harus hati-hati. Nah, saya dapat info juga. Nah, kita mulai hati-hati gitu. Jadi kalau Anda tanya, saya masih karena ada permainan lagi globalis ini ya. Kayaknya mereka mulai cut supply chain lagi ya, akan dibuat ini ya, inflasi nggak akan ketekan dan akan mau dibuat krisis lagi gitu ya. Jadi masih hati-hati, kita tetap harus hati-hati. Jadi kalau kalian yang misalnya ini koin agak naik, ini kesempatan bagus. Ada yang misalnya koinnya kejemput, TP dulu, tunggu, jangan gusar mau masuk ini hati-hati. Ini kalau lihat dari cara mainnya ini ya, sementara ini yang dimainkan, yang dinaikkan Bitcoin ya, 4 koin itu yang mereka mau dagangkan, Bitcoin, Ethereum, Litecoin sama Bitcoin Cash itu yang naik. Bitcoin Cash lumayan sampai 37%, hampir 40% naiknya ya. Nah, altcoin itu lagi dicekek gitu. Jadi sengaja dicekek, lihat yang kalau nggak kuat bertahan bisa hancur, bisa rakpol, maka hati-hati gitu ya. Nanti baru terseleksi yang mana mereka ini. Sementara yang mereka mau mainkan itu 4 dulu gitu ya. Nah, altcoin yang mau mereka matikan dulu gitu. Kalau yang nggak kuat, yang itu jadi sasaran empuk mereka. Jadi makanya BTC dominance ini mungkin masih akan menguat juga nanti ke depan, walaupun BTC naik ya. Altcoin yang sehat mungkin ngikut naik dikit-dikit. Nah, kita kalau kejemput TP dulu gitu, jangan kejar, hati-hati gitu. Masih harus hati-hati karena ini game. Apa yang mereka mainkan, narasi apa yang dimainkan, hari ini mereka mau naikkan, media disetel positif. Begitu mereka mau banting, satu news negatif aja langsung duk banting. Kalau kita kejebak, ya sangkut dalam lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat yang ada kemarin sangkut atau dapat ini sedikit, TP dulu gitu saran saya ya, karena market masih
labil, masih sangat ya kayak inilah kemarin itu minggu lalu kan ada yang tanya, saya bilang hati-hati saham-saham naik itu ada bull trap, saya bilang. Ada yang tanya, kok ini bull trap atau apa saham, saya bilang bull trap ya, anjlok terus kan dalam berapa hari ini saham kan pullback dia ya. Jadi gitu juga, selalu hati-hati gitu, apalagi saham jelas sekali bisa tiba-tiba naik gitu dengan padahal korporasinya udah goyang mau bangkrut gitu kan. Kenapa sahamnya bisa naik? Ya berarti ada yang ngepam, ada yang buat bull trap gitu ya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Ikuti aja pergerakan, jangan dikejar. Kalau ada yang udah cuan, di TP dulu gitu ya. Spesial altcoin gitu ya. Nah kalau BTC coba kita lihat, kita tunggu. Ini saya yakin masih positif sampai akhir bulan atau awal Juli bisa masih positif market. Paling tidak sampai akhir bulan ini saya rasa masih ini. Ya syukur-syukur kalau andai kata nanti minggu ini weekly candle nutupnya bagus gitu ya. Entah dia bisa nutup di 29 something 30.000, ya kemungkinan dia akan coba ke atas ke 35 kayak gitu ya. Andai kata bisa ke 35, andai kata apalagi ke 40 ya. Who knows, ini lagi positif, mereka mau mainkan ke sana, kita nggak tahu, kita ikut aja arah pergerakan. Saya juga nggak nebak-nebak. Ada yang tanya, kok ya saya bukan dukun gitu, kita ikuti aja arah gitu ya. Kalau dia bisa, paling nggak gini, andai kata saja kalau dia bisa ke 35 BTC ya, itu saya rasa BTC udah nggak akan ke 20.000 lagi, kecuali ada terjadi black swan ya. Entah apa terjadi, tiba-tiba ekonomi collapse kayak COVID dulu gitu, black swan, boom gitu, itu tapi kalau secara pergerakan arus market, arah ekonomi, andai kata BTC ini bisa dia tembus 35 aja, itu sudah goodbye. Saya nggak yakin akan ke 20.000 lagi. Mungkin itu tinggal di range dia ke 35, nanti dia koreksi pullback mungkin ke 25 atau 24 something, paling 23 something gitu, 23.800 di kisaran itu. Jadi kemungkinan kecil udah ke 20.000 gitu ya. Itulah pandangan saya market untuk hari ini ya. Nah itu untuk emas saya ambil buy karena saya lihat dari patokan saya kenaikan suku bunga dari UK ya, dan juga data gembel gitu ya. Kita lihatlah malam ini ya. Tapi kalau kripto saya rasa sih akan dia bermain di antara masih ini 29.700 sampai ke 30.800 atau 31. Mungkin di range itu dia naik turun main. Kemungkinan untuk ya kita harap mungkin sampai weekend ini, lihat sampai tutup weekly, andai kata dia bisa bertahan di situ, dia main begitu, next weeknya mungkin akan lebih positif, mungkin akan kalau dia bisa tembus 31, next 32 ya kan, terus mungkin bisa ke 35 gitu. Ya kita lihatlah pergerakan. Yang penting selalu saya ingatkan jangan FOMO ya, dan market selalu masih harus hati-hati ya. Ini naik bukan berarti nanti kita nggak pernah tahu next month apa yang terjadi, 2 months later apa yang terjadi. Tetap kalau lihat dari kondisi ekonomi masih harus waspada ya. Itu aja video di hari ini, di malam Jumat hari Kamis. Lemeskan ototmu, oke? Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.